Siapa yang hari ini nyoblos? Aku hadiahkan film nih, horor. Tepat tanggal 14 Februari, film Lampir rilis. Dan gua itu sempat berekspektasi tertinggi gitu ya. Karena kan Mak Lampir itu kan dekat dengan mitos orang Indonesia gitu. Dan kita dulu punya sandiwara radio gitu. Dan ini adalah tentang makhluk atau manusia yang memuja kecantikan gitu kan. Nah, jadi ketika gue nonton trailernya itu kok ngerasa kayak sinetron, agak-agak kurang menurut gue gitu ya. Oke, gue mencoba untuk berpikir positif. Gue datang tadi ke bioskop gitu dan gue beli tiket di show yang kedua atau ketiga gitu dan ternyata penuh. Bayangin aja, gue itu udah dapet di baris kedua tuh. Karena yang kosong cuma itu doang gitu. Oke, gue mencoba untuk tetap berpikir positif gitu ya, walaupun dari awal cerita nih, dari di 10 menit atau 15 pertama gue udah bisa nih kayak ceritanya begini gitu ya, nanti kira-kira endingnya kayak gini, terus konflik yang dibangun begini gitu kan. Nah, ternyata bener dong kejadian gitu ya, tapi karena itu masih proses sih, gue tetaplah berpikir positif gitu. Ini kan pokoknya dikisahkan ada sepasang kekasih yang sedang mempersiapkan pernikahan gitu. Terus mereka nih jenuh, diajak nih piknik dengan teman-temannya gitu. Dan pikniknya adalah ke sebuah rumah mewah, villa mewah gitu. Nah, disitulah akhirnya konflik-konflik dimulai karena ternyata di situ adalah sarang si lampir gitu kan. Nah, ada beberapa karakter yang memang kita udah dibangun lah sejak awal. Jadi memang secara secara apa namanya background story-nya dicobalah untuk diperkenalkan gitu. Tetapi gue ngerasa bahwa ada beberapa motivasi yang tidak logis gitu kan. Ketika lo di kondisi seperti ini udah terjadi konflik lala gitu, lo bisa bilang gue cuman pengen hidup gitu. Apakah motivasi lo hidup gitu ya sebesar itu gitu sampai harus membunuh pasangan? Itu yang gue sih di logika gue tidak masuk gitu. Nah, film ini disutradarai oleh Kenny Gulardi dan juga dia penulisnya untuk cerita film ini gitu. Dan ini debut film horor dia yang pertama. Oke, gue tetap berpikir positif dan berusaha menikmati gitu. Menurut gue sih ini banyak sebenarnya yang bisa digali ya gitu. Karena ini tidak hanya film horor gitu, tapi ada ketegangan-ketegangan trailer, thriller gitu, gimana ketika lo terjebak di sebuah rumah dan lo harus mempertahankan hidup gitu ya. Maksudnya lo memperebutkan kesempatan untuk hidup karena dari kelima orang ini gitu ya, nanti katanya konon menurut ya petunjuk hanya akan ada satu orang yang hidup gitu. Nah, udahlah konflik lah dimulai gitu kan. Dan memang ada beberapa yang gue pikir ada plot hole. Nah, untuk pemainnya ini juga ada beberapa pemain senior kayak Andina Risti gitu kan. Kemudian ada Rory yang kita kenal sebagai news anchor dulunya. Dan ini sebenarnya bukan debut film pertamanya dia. Gue pikir ini debut film pertamanya dia gitu. Tapi ternyata dia pernah main di beberapa web series gitu. Dan ada juga si Gandhi Fernando gitu yang juga berperan sebagai produser di film ini gitu. Gandhi back guys gitu kan. Karena setelah beberapa dulu kan kayaknya di film-film horor zaman dulu kan dia kayaknya banyak banget nih ya main di film-film itu. Terus sempat vakum lah gitu karena gue nggak tahu sih, mungkin ada beberapa masalah di media sosial lah atau kejulitan dia, jadi kayak kayak mungkin atau dia memang tidak mau lagi main film gitu. Nah, akhirnya dia menjadilah produser gitu. Dan di sini juga ada Mami Online. Gue nggak tahu lah ya nama hasilnya Zeza atau siapa gitu, yang dia tuh hanya katanya berperan, suaranya hanya digunakan sebagai mak lampir gitu. Emang yang main-main tuh serka-serkanya dia sih. Kenapa ini gue julid ya? Tapi ya, gue tetap lah ya mencoba untuk menikmati film ini karena sebenarnya film ini punya potensi bagus gitu. Tapi karena untuk apa namanya settingnya, gue pikir tuh settingnya niat lah gitu, dibikin sangat niat gitu. Tapi sayang banget guys, di pertengahan film tuh banyak penonton yang keluar gara-gara kayaknya terlalu gelap, terlalu dark gitu. Itunya apa namanya lightingnya gitu, karena kan di rumah tua, terus
Yang kedua tuh ada pergerakan kamera tuh yang mungkin nih ya dia mau berimprovisasi untuk mengambil gambar dengan pergerakan kamera yang tidak biasa gitu. Tapi tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah itu mungkin kalau terang gitu, ini udah gelap, kemudian gerak-gerak cepat gitu kayak bingung penonton gitu. Dan juga ada kalau adegan kekerasannya sih menurut gue banyak film Indonesia yang jauh adegannya lebih sadis daripada ini gitu. Tapi kayak agak kurang gitu, agak nggak masuk logika juga gitu. Dan akhirnya di pertengahan banyak yang keluar. Sayang banget sebenarnya sih gitu. Dan sebenarnya ini kan berpotensi, kalau menurut gue ya, dari idenya sebenarnya dari ide besarnya itu sangat bagus lah gitu. Dan harusnya bisa dieksekusi dengan lebih cermat dan lebih tepat lagi. Dan kemudian untuk beberapa hal-halnya, kemudian untuk si motivasi si karakternya ini juga mungkin harus diperdalam lagi dan diperbaiki lagi. Kadang-kadang penonton sadar loh kalau ini motivasinya nggak logis gitu. Begitu. Jadi nilainya berapa? Aduh, aku sebenarnya agak sedih ya gitu. Karena sebenarnya gue tahu sih bikin film itu tidak sulit gitu. Tidak mudah gitu. Tapi ya mungkin ini setengah kali ya gitu. Tetap masih bisa dinikmati lah gitu. Untuk kamu mungkin pecinta film horor yang mungkin perlu insight yang menarik, nonton film ini. Karena jujur ya, gue ngeliat posternya gitu langsung, ini lampir tapi bukan mak lampir gitu kan. Lampir adalah sebenarnya adalah perempuan yang menganut ilmu tertentu karena terobsesi untuk tetap abadi menjadi cantik gitu. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kamu untuk menonton di akhir pekan ini ya. Kalau ingin ketemu dengan lampir yang bukan emak-emak tapi ciwi-ciwi alias gadis-gadis cantik ya. Bye.